Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast kami, di podcast profesional. Kalau kalian ingin profesional, simak ini. Kita datangkan seorang profesional muda yang expert di bidang kreatif, khususnya visual identity. Selamat datang Mas Haris. Go. Terima kasih sudah diundang di podcast Konsis ini ya. Sama-sama Mas Haris. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya? Sehat semua. Oke. Iya. Mas Haris ini adalah senior saya di bidang kreatif ya. Dan fokusnya cukup ngeri teman-teman. Fokusnya adalah tentang visual identity. Sambil kita belajar nanti ya tentang visual identity itu bagaimana, Siap. kita kulik sedikit nih tentang Mas Haris. Siap. Kita kira aktivitasnya Mas Haris sekarang apa? Sekarang lagi nangani terkait dengan UMKM, walaupun beberapa kemarin nangani corporate. Ini pengen bantu UMKM naik kelas sebenarnya agar mereka punya visual identity yang lebih baik. Membantu anak-anak mahasiswa gitu ya. Lebih ke UMKM sekarang. UMKM-nya Ya, UMKM-nya. Dan member ADGI, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. tahun 2020. Betul. Dan itu UKM di kampus, pendamping UKM di kampus juga. Ya, pendamping KUMKM. Itu punyanya Dinas Koperasi, Kemenkop. Ya, dulunya Kemenkop. Dan nanti terkait dengan kepakaran beliau ya, teman-teman bisa simak sendiri ya betapa banyaknya beliau sudah tersertifikasi tentunya. Dan kita benar-benar nggak salah orang nih guys ngundang nih. Jadi langsung saja ya, kita tanya ini tentang visual identity. Kan di era digital saat ini kan sangat pengaruh krusial ya visual identity itu. Betul. Itu yang membuat menonjol sebuah brand ya. Dan kita akan bahas itu Mas Haris. Siap. Gimana itu? Apa nih yang bisa saya sharingkan terkait dengan visual identity? Oke, mungkin warna mungkin ya, dari warna sebuah produk itu. Gimana Mas sekarang warna itu? Warna itu memang sangat fundamental. Kalau sebelumnya kita berbicara terkait dengan visual identity, perlu kita tahu sebenarnya jangan-jangan nanti ketika kita belajar terkait dengan warna, logo itu sudah bicara terkait dengan branding. Padahal itu cakupan terkecil dari sebuah branding itu sendiri. Karena brand itu bagaimana kita bisa menerapkan persepsi, ada hubungan emosional antara pelanggan dengan produknya. Nah, di dalam brand itu ada yang namanya branding. Nah, di dalam branding itu bisa terlaksana kalau ada brand identity. Nah, di dalam brand identity itu ada namanya visual identity. Nah, gitu. Cukup panjang ya ternyata ya rentetannya. Warna itu menjadi salah satu bagian terkecil terkait dengan kita menyampaikan terkait branding itu sendiri. Warna ya itu sangat krusial ya. Ya, kalau kita bicara terkait dengan warna sebenarnya ada salah satu riset yang dilakukan oleh Branded and Memory via Card of Mac terhadap 156 orang itu. Ini punya Apple ya. Apple, betul. Ketika dia meluncurkan logo Apple-nya itu, nah dia riset tuh. Ternyata 72% itu orang lebih mengingat terkait dengan warna. Nah, daripada dia harus mengingat daripada detail logonya. Jadi orang secara keseluruhan, nah itu lebih mengingat warnanya. 72% loh, cukup banyak. Jadi memang ketika kita misal berjalan ya, naik mobil seret gitu ya, naik mobil kemudian kita berjalan melewati salah satu ada toko yang kemudian ada strip warnanya merah, biru, kuning, itu punyanya siapa? Toko apa merah biru gitu. Kayaknya sekarang nggak ada ya. Nggak ada ya? Iya. Setahu saya sih lampu merah. Lampu merah.
Merah biru cuma nggak ada biru ya, hijau ya. Iya, Apa itu? itu punyanya Indomaret. Jadi Indomaret? anak-anak kita di usia kecil itu dari jauh saja itu, misalkan naik sepeda motor atau mobil itu, dari jauh ada strip 3 itu pasti dia langsung minta untuk berhenti. "Berhenti di situ mah, Pak," gitu. Indomaret itu pasti. Nah, gitu. Dia langsung terekam oleh, dari visual warna itu menangkap sekali daripada detail logonya. Nah, ini bagaimana ketika kita memiliki warna dalam sebuah corporate itu dan diterapkan secara konsisten, itu akan sangat melekat pada customer kita. Iya sih, karena kita kalau jalan gitu ya, terus kemudian ada warna apa gitu kita langsung, "Oh ya," kita langsung ke situ, kita butuh itu. Betul betul. Malah kita kadang-kadang kalau apalagi kita terburu gitu ya, pasti Mhm, yang kita butuhkan apa, betul. Karena sesuatu yang pertama kita. pandangan kita ketika, kita berjalan itu, tinggal segmentasi kita siapa. Kalau segmentasi kita adalah pengendara sepeda motor, mobil, itu kan ketika kita mengendarai itu hanya sekilas saja, nggak mungkin kita akan melihat secara, Iya sih, berhenti gitu kan nggak. Nah, yang belakang nanti jelas. Malah kita sudah ya harus sekali itu nanti. aware dari berapa meter sebelumnya ya. Betul sekali dan itu sangat sepersekian detik ya. Jadi berapa detik itu mereka harus mengenali apa yang ada di, billboard atau informasi apa. Nah, orang itu lebih mengenali dari sisi warnanya. Mmm, Karena otak kita itu memang didesain lebih mengingat secara keseluruhan besar objek daripada detail dari sebuah objek itu sendiri. Nah, bagaimana ketika ada orang yang memasang billboard itu detailnya banyak banget gitu. Padahal segmentasi kita adalah segmentasi pengendara jalan yang kemudian mereka harus, cepat untuk mencapai lokasi tujuan. Apalagi ada yang biasanya memasang QRIS misalkan di billboard oh itu. iya, Apakah itu ada ya. berfungsi apa enggak? Harus berhenti, scan QRIS gitu. Ya kalau pas di lampu merah mungkin ya, Ya ya, biasanya ya, nggak mungkin kalau pas jalan kayak betul. ya ada sih, ada, tapi kayaknya harus berhenti dulu kan nggak. Betul betul. Iya Ya, sih. kalau Mas Adit itu, ketika ada warna, misalkan itu warna merah itu, produk apa yang Mas Adit ingat misalkan? Oh ya, Warna merah iya, itu, tebak-tebakan ya, Guys. Warna merah, apa ya yang terasosiasi ke produk apa? kalau yang merah pertama ini apa, Hisana. Di sana ya? Iya, ini bukan saya lagi lapar ya, tapi memang, merah cukup melekat ya Hisana ke saya ya, Oke, bukan karena terus kebiasaan makannya itu ya? dulu ya, Oh dulu, oke. sebelum ada Red Crispy, Oke sweet. enggak juga. Ah, Ternyata ada filosofinya Mas Adit. oke oke. Bagaimana ketika kita memilih warna pada produk-produk kita. Ada ya? Jadi kayak warna-warna yang menggugah selera kita, makanya warna-warna itu punya filosofinya sendiri. Iya. Nah, kayak warna merah, kemudian coklat, itu merespon kita untuk merasa lebih, pengen menikmati itu. Oh, bukan merasa kita untuk lapar ya, Bukan, malah ya pengen makan meskipun itu. kenyang tapi pengen makan itu gitu. Makanya kita Oh, perhatikan beberapa produk-produk, pedas, makanan, itu mereka menggunakan warna-warna di kisaran itu. sekitaran merah itu ya? Karena mereka mau keluar dari warna itu, mereka akan mengolah lagi kebiasaan dari cara berpikir yang sudah tertanam. Oke. Biasanya kan orang melihat ya, warna merah itu coklat terasosiasi dengan makanan. Nah, kalau kita memaksakan warna lain masuk ke dalam frame kita yang sudah biasa itu, jadi orang harus mengolah lagi. Nah, tapi ketika itu bisa diterapkan secara konsisten dan panjang, nah itu akan menjadi leader. Seperti apa yang dilakukan oleh Cleo. Cleo. Yang biasanya warna-warna AMDK itu, air minum dalam kemasan itu warnanya biru. Iya, biru atau enggak Nah, hijau kadang-kadang ya. biru, kebanyakan biru. Market leader mereka itu sudah mengenal customer-nya itu sudah mengenal, mengasosiasikan bahwa warna biru itu Air. air minuman itu, dalam kemasan. Nah, ini ada produk baru yang kemudian pengen buat sesuatu yang baru dan lebih dikenal, itu menggunakan warna oranye itu. Oranye. Nah, problemnya apa? Butuh edukasi yang cukup panjang. Karena itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam pada customer bahwa warna itu
warna yang biasa dia gunakan ketika mau minum warna biru itu yang dia pakai, tapi sekarang ada warna oranye, kemudian sekarang ada santri, kemudian ada ini imonit, nah gini ya. Iya ya, sekarang sudah banyak warna ya Nah, dalam air minum kemasan. betul. Mungkin seharusnya kalau mewakili warna air kan bening aja cukup ya, nggak perlu warna gitu. Terus ditulisi brand-nya gitu. Tapi mungkin perlu, namanya manusia perlu sebuah apa ya, sebuah simulasi warna yang mewakili gitu ya, Ya, mewakili. kendala kita sebagai UMKM misalkan itu, kadang kita, pengen kok desainnya itu-itu saja ya, nah gitu. Padahal proses edukasinya itu belum sampai kepada segmen kita. Bener. Jadi mereka perlu diingatkan, recall kembali ketemu dengan produknya apa, misalkan keripik singkong gitu kan ya, itu warnanya apa, ada, Keripik singkong ya, iya misalkan kuning, nggak selalu kuning ya, iya, tinggal asosiasinya ke mana ini. pedes merah gitu ya. Gitu ya. Oke, nah dia harus konsisten di situ. Nah kadang mereka tidak, memiliki arah sampai ke sana, jadi 1 minggu, 2 minggu beda desainer, kemudian karena, bisnis owner-nya sekarang lagi nggak pengen warna merah, jadinya kuning, hijau, akhirnya customer ini itu malah kacau untuk mengingat satu produknya Iya sih. itu. Kalau ada produk makanan Mhm. chips itu yang paling melekat sampai saat ini ya Citato itu ya kan, yang nggak pernah ganti warna, yang rasanya sangat ikonik itu ya, yang barbecue itu mungkin. Iya iya. Itu bisa ya, jadi iya sih ya, bener bener. Sama ketika kita mau ngisi bensin tuh. Nah, yang kita cari itu ketika, mau habis bensin kita, bahan bakar Heeh. kita itu, nah dari kejauhan itu pasti akan ada tuh warna-warna yang sudah kita kenali, familiar dengan kita. Heeh. Nah Pertamina ya. iya betul, seperti itu. Ya ya karena memang dia yang paling banyak. Selain Pertamina ya Pertamini yang paling banyak. Nah, bagaimana kita bisa, mengedukasi segmen kita, ketemunya di mana, nah berada di mana, gitu kan, kesukaannya apa, agar warna itu bisa tersampaikan kepada segmen kita. Nah, sama seperti ketika kita melihat, di etalase rak gitu kan ya, Mhm. ada banyak produk di situ, Iya, ya kan. Sama-sama sabun misalkan produknya, iya iya. ada Lifebuoy, ada Lux. Nah, ternyata segmen perempuan, nah mereka akan memilih warna apa tuh? Warna yang perempuan dong, Perempuan ya. heeh, warna merah. Nah, itu namanya personality. Oke. Iya, gantung perempuannya pengen putih apa enggak kan. Nah, Kalau biasanya kan beda kemasannya ya kan, kayaknya putih gitu, ada warna bengkoangnya juga oke. yang Ada mewakili. beruangnya ya? Iya, jadi putih kan mengandung bengkoang ya. Nggak Siap. tahu kalau ada yang Watomi itu nggak mungkin ada di etalase toko gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup cukup sedikit dulu ya. Harapannya teman-teman masih tetap ingin tahu lebih lebih dalam nih. Nanti kita akan tetap dengan Mas Haris terkait bagaimana visual identity yang lainnya, bener Mas ya? Betul. Janji ya?